Selamat datang di channel Engineering bersama saya Rahmat. Di materi kali ini kita akan belajar atau mensimulasikan bagaimana cara membuat atau menghitung beberapa komponen simetris di besaran listrik. Kita di materi menghitung atau analisis gangguan tidak simetris, kita telah belajar beberapa formula atau rumus tentang bagaimana besaran komponen-komponen simetris, baik itu komponen urutan positif, negatif maupun nol. Di tayangan kali ini, di video kali ini kita akan belajar mempraktekkan dengan Excel bagaimana cara menghitung urutan positif, negatif, dan nol serta menggambarkan fasornya. Baik, langsung saja. Di materi teori analisis gangguan tidak simetris, kita telah menyampaikan rumus-rumus menghitung komponen urutan positif dari tegangan maupun arus. Kita mulai dari komponen urutan positif, kemudian urutan negatif, dan urutan 0. Baik, dari ketiga rumus ini tentunya kita bisa melihat di sini ada besaran magnitudo dari tegangan fasa A, tegangan fasa B, dan fasa C. Demikian pula rumus ini juga berlaku untuk menghitung arus. Jadi kalau untuk menghitung arus komponen, di sini adalah yang harus diketahui besarnya IA, arus fasa A, arus fasa B, dan arus fasa C. Kemudian di sini ada operator A dan operator A pangkat 2. Yang besarnya kita sudah sampaikan di materi analisis gangguan tidak simetris. Baik, kita langsung. Kita akan coba menyampaikan satu persatu tahapan untuk menghitungnya. Tentunya yang pertama kali kita harus ketahui adalah berapa magnitudo arus atau tegangan. Baik, di sini besarannya. Besaran A yang akan kita hitung, kemudian magnitudenya berapa, dan sudut fasanya berapa. Kemudian kita akan mencari berapa besar besaran kompleksnya, sehingga kita memerlukan bilangan realnya dan bilangan imajinernya. Yang terakhir adalah bilangan kompleksnya. Baik, kita akan mulai. Kita akan coba menghitung arus fasa A, arus komponen urutan dari arus. Jadi kita harus mengetahui IA, arus fasa A, arus fasa B, dan arus fasa C. Kemudian arus netral. Di sini bisa kita lihat arus netral dan komponen urutan nolnya di tiap fasa itu adalah berbanding 3. Misalkan kita ngambil arus fasa A-nya adalah 1 per unit dengan sudut 0 derajat, ini imbang berarti. Kemudian fasa B nya 1, besarnya min 120, ini masih simetris besarannya, min 1 sudut 120 derajat. Untuk menghitung bilangan kompleksnya, maka kita harus menjabarkannya ke dalam bentuk besaran kompleks. Kita mulai dari realnya. Bilangan realnya adalah rumusnya magnitudo dikali kosinus, karena dia Excel kita tambahkan radian, sudutnya berapa? 0 derajat. Kemudian untuk imajinernya, magnitudo dikali sinus radian 0 derajat, sehingga besaran kompleksnya adalah kompleks real, real dengan imajiner. Saya tinggal drag ke bawah. Sebelum kita masuk di komponen urutan positif, negatif maupun nolnya, kita akan coba menghitung arus netralnya berapa dari besaran ini. Karena dia masih simetris, harusnya
secara matematis netral itu harusnya 0. Jadi kompleks itu kita jumlahkan dulu, sum. Tinggal di drag saja. Nah, di sini akan saya mencari berapa nilai magnitude netralnya. Absolute ABS dari ini. Ini sudutnya adalah degree argumen 0 derajat. Oke, kita coba simulasikan dengan merubah nilai magnitude-nya. Misalkan 2, harusnya netralnya ada muncul. Oke, netralnya muncul 1 ampere atau 1 per unit, sudutnya 0 derajat. Coba kita rubah sudutnya dari fasa ini misalkan 20 derajat. Oke, berubah juga baik besar magnitude maupun sudutnya. Kita kembalikan, kita coba normalkan kembali. Baik, di sini kita melihat ada operator A dan operator A pangkat 2, yang dimana besarnya adalah seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di materi. A pangkat 2 satu sudut 240 derajat, dan A itu besarnya satu sudut 120 derajat. A pangkat 2 ini adalah A. Kita coba definisikan dulu agar nanti kita bisa menghitung dengan mudah. Oke, sudutnya besarnya A ini adalah satu sudut 120 derajat. Sementara A pangkat 2 adalah satu sudut 240 derajat. Oke, kita akan merubahnya ke dalam bentuk bilangan kompleks, real dan imajiner. Kita tinggal copy rumusnya, Ctrl C, dan masuk di sini Ctrl V. Tinggal drag ke bawah. Jadi besarnya A itu adalah ini min 0,5 plus 0,8, sementara A pangkat 2-nya adalah min 0,5 dikurangi dengan 0,86. Baik, kita akan langsung mencari komponen urutan positifnya berapa. Urutan nolnya dulu ya. Urutan 0 berapa, urutan positif berapa, urutan negatifnya berapa. Karena kita sudah mengetahui besaran kompleksnya masing-masing, maka kita akan menghitung dengan menggunakan besaran kompleks. Sebelum masuk ke sana, saya akan coba menjabarkan dulu beberapa perintah di Excel ketika kita harus menghitung besaran kompleks. Perintahnya adalah untuk penjumlahan, kita menggunakan sum. Untuk pengurangan, sub. Untuk pembagian, menggunakan perintah div. Dan untuk perkalian, kita menggunakan perintah product. Mengkonversi dari bilangan kompleks ke bilangan ke magnitude, itu adalah absolute ABS. Kemudian konversi sudut, mencari sudut dari bilangan kompleks dengan degree argumen angle. Oke,
seperti ini. Baik, kita coba langsung menghitung besarnya komponen urutan 0, komponen urutan positif, dan komponen urutan negatif. Komponen urutan positif, komponen urutan 0 rumusnya adalah IM sepertiga dari VA tambah VB tambah VC. Perintahnya adalah membagi VA tambah VB tambah VC dibagi 3. Artinya di sini tinggal kita tambahkan perintah pembagian terlebih dahulu. IMDIV dalam kurung, kita jumlahkan dulu nih VA, VB, VC, IMSUM. VA atau di sini IA ya, IA, IB, IC, kita tinggal drag A sampai C atau 4, nomor 4 sampai nomor 6. Kemudian kita bagi dengan 3. Pembagiannya adalah 3. Tambahkan 3, tutup kurung, sama dengan, oke, di sini sama dengan 0 ya untuk kompleksnya. Kemudian untuk urutan positif rumusnya adalah sepertiga VA tambah A VB tambah A pangkat 2 VC. Artinya di sini ada perintah IMDIV terlebih dahulu sama dengan IMDIV. Kemudian di sini ada penjumlahan ya. Penjumlahan dulu, IMSUM. IMSUM dari fasa A ya. IMSUMnya A, koma, titik koma ya. Kemudian di sini ada AVB. Jadi saya harus kalikan antara A dengan VB, artinya IM produk perkalian, IM produk A tadi yang ini dikali dengan VB, tutup kurung dulu, kemudian tutup kurung lagi, kemudian A pangkat 2 VC, jadi A pangkat 2 VC, jadi saya kalikan IM produk A pangkat 2 dengan tegangan atau arus fasa C. Saya tutup. Oke, bagi 3. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian untuk urutan negatif sama tadi rumusnya IMDIV bagi 3 ya, pertiganya IMDIV. Kemudian tadi ini oke, ini masa negatifnya adalah IMDIV IMSUM fasa A dijumlahkan dengan perkalian IM produk A, produknya ini A pangkat 2 dikali dengan fasa B, kemudian masih dijumlahkan dengan perkalian IM produk A VC, A kali fasa C. Oke, kita bagi dengan 3 sesuai dengan rumusnya. Oke, dari sini kemudian kita akan konversi dari besaran kompleks ke magnitud. Sama dengan tadi, ini rumusnya adalah IM ABS ya, IM ABS dalam kurung kompleks. ABS kompleksnya berapa? Oke, ini IM ABS ini IM ABS dengan IM ABS ini number aja
kelihatan 0. Jadi pada saat kondisi balance atau simetris atau seimbang tanpa gangguan, harusnya urutan 0 dan urutan negatif itu tidak ada di besaran listrik kita, sehingga tidak terjadi unbalance, masih sistem seimbang. Kita coba konversi, kita coba mencari nilai sudutnya berapa, itu sama dengan degree, rumusnya adalah degree im argumen kompleks. Degrees im argumen kompleksnya berapa? Kurang 2 kali, tidak ada. Kemudian saya tarik saja karena rumusnya sama saja. Ya, seperti ini. Ini oke. Kita coba mencari bilangan realnya berapa ya dari kompleks ini, sama dengan perintahnya adalah im real dari kompleksnya. Yang ini imaginernya berapa? Imaginary dari oke, kita dapat sehingga pada saat kita akan mensimulasikan, misalkan di sini terjadi gangguan satu fasa ke tanah yang menyebabkan arusnya naik satu fasa dan sudutnya berubah, maka misalkan fasa A yang berubah 100 atau 15 ampere, sudutnya misalkan berubah ke 30 derajat, maka besaran netralnya itu masuk di sini sebesar 14 derajat. Netralnya sebesar 14 derajat ya. Ini karena 3 I0-nya di sini. Sementara per fasanya arus urutan 0 yang mengalir tiap fasa fasa B dan fasa C itu adalah sebesar 5 ampere. Sehingga begitu kita 5 ampere sudut 5 ampere sudutnya 32 derajat. Sehingga 532 ini begitu naik mengalir ke tanah sebesar 14,14, sudutnya 32. Baik, untuk arus urutan negatifnya itu adalah sebesar ini, 5 ampere sudutnya 32. Kita coba gambarkan ya. Ini saya hapus dulu sehingga kita bisa menggambarkan untuk urutan positif, urutan negatif, dan urutan nolnya serta fasornya. Fasanya ya. Kita coba lihat, ini fasa. Misalkan fasanya itu fasa A, IA. Kita mulai dari real dan imaginernya. Saya mulai dari angka 0. Cara menggambarkannya seperti ini. Ini untuk komponen realnya adalah 12 4 ya. Untuk komponen imaginernya itu di sini. Untuk fasa B, IB sama dengan ini dari 0. Ini dari 0,5 sampai dengan min 0,866. Untuk fasa C dari 0 sama dengan 0,5 dan 0,86. Berikut kita akan gambarkan untuk fasornya. Insert chartnya ini. Saya select data, kita hapus dulu. Kita tambahkan fasa A, IA, X-nya ini, tambahkan fasa B,
X-nya ini, Y-nya ini, kemudian fasa C ini, Y-nya ini. Kelihatan ya, tidak seimbang. Oke, kita coba sesuaikan warnanya. Ini fasa A. Kita coba hitung netralnya dulu ya. Kita coba gambarkan fasor netral. Ini netral. Besarnya adalah realnya ini, imajinernya ini. Baik, karena belum ada, mencari netral, mencari komponen realnya itu sama dengan real dari ini kompleks. Ini imaginary dari ini. Oke, netralnya ini harusnya sudah muncul nih. Ini 0 sama dengan ini sama dengan nih. Oke, netralnya itu adalah edit. Nah, ini harusnya. Oke. Netralnya ini cukup besar ya netralnya. Ini untuk 3i0. Ini untuk komponen fasanya. Kita coba normalkan ya. Satu sudut 0 derajat. Ini posisinya seimbang. Ini adalah fasa R. Line-nya fasa warna merah. Fasa S-nya adalah warna kuning. Warna orange saja ya, biar kelihatan jelas, lebih tajam. Kemudian warna hitam. Oke, selanjutnya kita akan menggambarkan komponen urutannya. Komponen urutannya itu adalah I1 I0 dulu. I0 nya adalah sama dengan 0 dulu, karena kita menggambarkan fasor berangkat dari 0. Ini adalah realnya ini, imaginernya ini. Kemudian I1 berangkat dari 0, titiknya adalah I1 ya, I1 1 sama dengan 0. Untuk I2 dari 0 ke 0, ini sama dengan 0 dan 0. Kita gambarkan. Bisa I0 ini dengan ini I1 ini kemudian I2 komponen urutannya. Ini fasa dan komponen urutannya. Karena ini posisinya seimbang,
fasornya seimbang, maka yang ada cuma komponen urutan positif. Baik, kita coba simulasikan. Di sini 5 ampere, sudutnya 30, kemudian ini misalkan 3 ampere sudutnya, dan ini 8 ampere sudutnya 50. Maka fasor fasa A nya seperti ini. Ini netral ya, ini fasor netral kali ya. Oh ya, netral. Ini netralnya kita rubah dengan biru aja, dan warna biru. Ini urutan positifnya ini, urutan negatifnya, urutan nolnya ini sama nih, urutan nolnya sama, besarnya aja yang berbeda karena ini 3 kali, nanti di sini ada 3 kali dari ini, dan sefasa ya, urutannya sama. Dari sini I1 I0 nya fasa A ini, I0 nya fasa B sama, bersamanya ini ke sini, dan I0 nya fasa C juga ke sini, resultannya adalah ini 8, 2, sekian ya, kali 3 nya dapatnya 8 dengan sudut tertentunya. Ya, kurang lebih seperti itu cara untuk mendapatkan menghitung komponen urutan dari mengetahui besaran fasa. Di video selanjutnya kita akan menghitung balik berapa dengan mengetahui komponen urutan, berapakah magnitudenya di materi komponen, di materi perhitungan atau analisis gangguan tidak simetris. Itu kita sudah belajar ya, mengkonversi nilai fasa ke nilai komponen maupun sebaliknya, menghitung nilai komponen, menghitung nilai fasa dengan mengetahui nilai komponen urutan. Baik, selamat mencoba, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan belajar proteksi tentunya lebih menarik dengan mengetahui simulasi-simulasi seperti ini. Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.